Shalom. Oke, kemarin kita di tanggal 20 berarti kemarin Sabtu. Kita ke panti asuhan. Ini luar biasa. Ternyata setan yang ada berapa ribu tahun yang lalu ternyata ada di Indonesia. Jadi waktu kemarin ada yang lihat gitu ya. Jadi ada lihat roh gitu. Akhirnya kita coba cek dan ketika dicek ternyata ada iblis yang bertanduk gitu ya, seperti kambing gitu ya. Nah ternyata pas dilihat itu dia badannya ada tengkorak kepala anak kecil gitu. Serem ya. Terus ketika kalau tidak kenal kan tidak disayang gitu ya. Jadi kenal dulu. Nah ketika kenalan akhirnya dia ngomong molok. Si Agus nggak tahu apa tuh. Gitu. Kita coba cek di Google gitu. Di Google ada gambarnya gitu. Anak kecil juga gitu loh. Maksudnya megang anak kecil. Terus ternyata di Alkitab juga ada. Saya nanya ChatGPT, coba cari ada nggak dalam memolok? Ternyata ada. Di 2 Raja 23 ayat 10. Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban api untuk dewa Molok. Jadi waktu zaman dulu, ya ini berapa ribu tahun yang lalu ya. Ternyata tuh ini setan Molok ternyata ada gitu, dewa Molok gitu loh. Jadi pada waktu itu di zaman Israel itu dewa Baal atau dewa-dewa yang ada di tanah Kanaan itu salah satunya ada dewa Molok gitu loh. Nah ada orang-orang Israel waktu zaman raja-raja ya, ini si Yosia. Ketika Raja Yosia diberesin semua, dihancurin semua. Nah ini terpaksa di sini katakan mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban. Jadi anak kecil dibakar. Itu gilanya. Nah ternyata ini ada di panti asuhan. Kemarin kita coba kalahin, dia kabur. Nggak tahu kapan ada lagi, nanti kita akan coba. Kalau ada kita bisa lawan lagi. Oke, hari ini saya akan bicara masalah, kayak gini. Kita orang-orang yang sudah mengambil keputusan sebagai tentaranya Allah. Memang udah 2 bulan ya di panti kita nggak ada peperangan. Cuman ternyata dikasihnya lawannya tinggi juga gitu ya. Sampai kemarin sebetulnya saya udah lemas banget gitu loh. Ini kalau nggak hancur gimana ini? Lemas banget, kaki tangan udah lemes gitu loh. Tapi akhirnya dia kalah, cuman ya kabur. Jadi kita ada tugas lagi. Oke, begini. Saya bicara hikmat. Minggu lalu kan saya katakan saya akan doakan kalian untuk bisa memperoleh hikmat. Karena firman katakan gitu kan. Permulaan hikmat adalah perolehlah hikmat. Artinya ya dapat hikmat dulu gitu loh. Nah, hikmat itulah yang kita butuhkan. Nah, nanti saya akan doakan. Jadi begini, jadi gini, kita kan yang di di Yakobus kan kita kan mintalah hikmat. Kalau kamu kurang hikmat, minta. Nah, ada yang lebih baik lagi adalah ketika kita minta hikmat, kita minta hati hikmat. Jadi bukan hikmatnya, hati hikmat. Apa dasarnya? Ketika Tuhan memberikan kepada Salomo, Tuhan memberikan hati hikmat. Nangkep ya? Beda ya. Hikmat sama hati hikmat. Jadi hikmat itu ya kadang-kadang. Tuhan saya minta hikmat dong begini, itu datang. Kadang-kadang. Tetapi kalau hati berhikmat, hikmatnya ada di dalam diri kita. Nah, tinggal si siapa tuh namanya malaikat Uriel itu yang akan memberitahukan kepada kita hikmat tentang apapun yang kita butuhkan.
kita tidak perlu lagi minta hikmat. Karena hati kita sudah ada hikmatnya. Tinggal penjelasannya. Nanti si Uril, bisa aja kita ngomong, Ril, kasih saya ngertiin. Nah, bedanya itu ya. Nah, jadi pada waktu nanti saya akan doakan kalian supaya kalian minta hati hikmat. Hati yang penuh hikmat dan pengertian, kalau firman di 1 Raja 3 nih, ketika Tuhan ngomong sama si Salomo. Jadi hikmat adalah kemampuan untuk bisa memilah dan memutuskan mana yang terbaik. Nah, begini, kenapa sih hikmat kita coba, kenapa kita membutuhkan hikmat? Amsal 3 ayat 21 sampai 26. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau berjalan di jalanmu dengan aman, dan kakimu tidak akan terantuk. Kalau punya hikmat ya. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut. Tapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Enggak stres. Enggak ada yang dipikirin. Semuanya damai, semuanya tenang. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba. Atau kepada kebinasan orang fasik. Bila itu datang. Contohnya seperti pada waktu COVID. Orang pada syok. Gitu loh. Tetapi mereka yang ada di dalam Tuhan, yang ada hikmatnya. Karena apa? Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Dari masalah. Dari kerugian. Dan sebagainya. Amsal 4 ayat 1 sampai 8. Dengarkanlah hai anak-anak. Didikan seorang ayah. Jadi dengarkan hai anak, didikan seorang ayah. Dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku. Gini loh. Ini ketika Salomo ngomong ini sedang bicara masalah bapaknya. Saya jelasin lagi. Yang namanya nih, saya adalah bapak rohani. Ya, bagi orang yang mau mengakuinya. Saya mencoba mendidik, saya coba mengajar. Saya itu memberikan ilmu yang baik. Saya tidak mempunyai sebuah niat yang jahat apapun juga. Saya justru menginginkan semua hidup kalian itu dalam bahagia, tidak ada masalah. Itulah tujuannya. Jadi firman ini menunjukkan supaya dengarkanlah baik-baik didikan ayah, seorang ayah. Oke, terus. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, ini Salomo ya, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku. Daud mengajari Salomo. Katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berkebanglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Jadi jangan meninggalkan nikmat. Kita harus mendapatkan nikmat supaya kita itu dipelihara. Kita harus mengasihi dia. Maka engkau akan dijaganya. Kita akan dijaga. Terus permula hikmat ialah perolehlah hikmat. Dan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Saya kasih jelaskan sedikit. Itu masalah namanya hikmat dan peroleh pengertian. Peroleh hikmat dan segalanya yang kau peroleh hikmat. Contohnya begini.
Kita pernah dengar kalau dingin pakai jaket, pakai mantel, sweater gitu ya. Nah, waktu kita masih kecil kan kurang lebih diomongin gitu. Apakah kita ngerti? Kan enggak. Nah, pengertiannya apa? Tubuh kita suhunya antara 36,7 sampai 37, berapa 4 ya atau berapa gitu ya. Itu suhu tubuh kita. Nah, kalau tubuh bagian luar nih dingin, kalau itu masuk ke kulit kita, kemudian ke badan tubuh kita, dan itu kita tidak menjaga suhu tubuh kita, itu tubuh kita akan jadi kedinginan. Dan itu bisa menyebabkan namanya hipotermia. Tubuh kita akan menjadi sakit. Nah, itu penjelasannya. Itu namanya pengertian. Yang dimana kita tuh enggak ngerti anak kecil. Pokoknya pas udara sedingin langsung orang tua kita pakai jaket segala macam. Kita nggak ngerti. Tetapi dengan kasih pengertian supaya menjaga tubuh kita tetap dalam keadaan suhu tubuh yang normal atau hangat. Nah, itu adalah namanya hikmat. Jadi dan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Nah, kita memperoleh hikmat. Seringkali dulu kita pernah lah tahu itu kita mesti minta hikmat, gitu kan? Kita tahu lah Amsal itu tahu lah, ya kan? Semua orang Kristen tahu Amsal. Ya tahu hikmat tahu, tetapi lapisan luar, tidak lapisan yang dalam yang buat kita ngerti. Ternyata hikmat ini harus dikejar. Hikmat ini harus diperoleh. Karena firman katakan begitu. Kamu peroleh hikmat. Kamu peroleh hidup. Hidupmu akan bahagia. Tangan kanan. Umur panjang tangan kiri. Kekayaan dan hormat bagi orang yang mendapatkannya. Di orang yang hikmat nggak mungkin miskin. Ya. Orang berhikmat nggak mungkin orang gagal. Orang pintar, orang kaya itu berhikmat. Kenapa? Karena dia tahu caranya ngelola duit. Tahu caranya bisnisnya itu maju kayak apa. Dia punya hikmatnya, makanya bisa kaya. Yang nggak bisa kaya nggak ada hikmat. Pergi pagi sampai malam kerja keras, dagang, kerja, nggak ada hasil. Hidupnya pas-pasan. Butuh nggak hikmat? Seharusnya butuh. Nah, saya bertanya. Oke. Saya nanya gini. Saya nangkap. Sekarang begini. Saya minta hikmatnya dong. Dalam 5 aspek hidup kita. Ya kan? Berarti masing-masing aspek hidup itu ada hikmatnya. Ya dong? Pasti ada yang namanya pengertian di dalam 5 aspek hidup kita. Yang membuat orang berhasil. Yang minggu lalu yang saya ngomong gitu. Ada orang yang laki-laki yang dia harus dia curhat bahwa hidupnya adalah dengan KPR 20 tahun, dia harus kerja keras, dia harus ini, dia belum tahu nanti masa depannya segala macam. Dan ketika saya nanya sama Tuhan, Tuhan ngomong gini, itulah kenapa banyak orang ngalamin itu karena mereka tidak dipersiapkan oleh orang tuanya. Nah, ternyata berhubungan dengan ini. Begini. Ini yang kemarin Senin saya ngomongkan anak saya. Saya tulis. Pekerjaan, ya, aspek pekerjaan. Pekerjaan adalah aspek kehidupan manusia. Di mana waktu manusia habis digunakan untuk bekerja. Betul nggak? Kan? Tujuan bekerja adalah manusia untuk mendapatkan uang. Betul? Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya kan? Sebab tanpa manusia tidak bisa makan. Tanpa uang manusia tidak bisa makan maupun hidup. Betul? Segala sesuatu membutuhkan uang.
Betul? Nggak munafik kan? Ya, jangan sotoy makanya. Karena pekerjaan itu sangat penting. Maka manusia akan lebih mementingkan bekerja daripada yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Betul gak? Dia kan berusaha kan? Karena itu penting. Buat bisa makan. Nah, aspek penting ini menjadikan manusia bekerja dengan sekuat tenaga untuk bisa menghasilkan uang. Betul gak? Logis ya? Tetapi manusia lupa. Ini saya pakai judul adalah hikmat Salomo tentang pekerjaan. Kenapa saya katakan hikmat Salomo? Karena saya belajar dari Salomo. Ini yang dia katakan. Tetapi manusia lupa. Mereka mempunyai Tuhan yang menciptakan mereka. Lupa ada Tuhan. Sehingga mereka lebih berfokus kepada kemampuan diri sendiri untuk bisa menghasilkan uang. Tuhan menciptakan manusia ya, punya maksud dan tujuan untuk manusia itu ada di bumi. Manusia itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dan Tuhan sudah punya rancangan untuk dia punya jenis pekerjaan tertentu. Yang sesuai dengan rancangannya. Kalian nanti gak akan kepikiran. Saya waktu nulis ini gak kepikiran sampai wow. Terus, nanti saya akan jelaskan lebih detail. Manusia lebih melihat kebutuhan akan uang untuk hidupnya daripada mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan atau rancangan Tuhan untuk pekerjaannya. Dia lihat, pentingin gue cari duit daripada gue cari kehendak Tuhan. Manusia tidak berpikir mayoritas orang dunia. Tidak berpikir pekerjaan yang sesuai dengan rencana penciptanya. Manusia tidak berpikir pekerjaan apa yang sesuai dengan rencana penciptanya. Tetapi lebih fokus, lebih baik kerja untuk bisa menghasilkan uang. Jadi daripada berdoa dan meminta jenisnya yang sudah Tuhan rancang dari Tuhan, ya minta tahu. Mereka lebih fokus bagaimana cara menghasilkan uang dengan pekerjaan yang ada di matanya sekarang. Daripada berdoa atau meminta sama Tuhan, apa sih Tuhan kerjaan saya? Mereka lebih fokus bagaimana cara menghasilkan uang. Dengan yang sekarang. Karena gue butuh. Mereka tidak tahu bahwa ada sebuah jenis atau satu jenis pekerjaan yang Tuhan sudah tetapkan untuk dia kerjakan. Tetapi mereka berpikir yang penting bisa kerja ngasilin duit. Itu udah cukup. Enggak berpikir apakah ini kerjaan dari Tuhan, kehendak Tuhan apa enggak, EGP. Dan enggak tanya. Atau tidak mencari tahu apa jenis pekerjaan, apa yang jadi kehendak Tuhan. Enggak nanya. Enggak kepikiran kan? Akhirnya manusia bekerja bukan karena jalan Tuhan, bukan. Tapi mengikuti jalannya sendiri. Karena mereka mengikuti jalan mereka sendiri, maka mereka harus bertanggung jawab dengan keputusan mereka sendiri. Kan mereka yang mutusin, ya mereka yang tanggung jawab. Dan itulah yang membuat mereka harus mengandalkan kemampuan yang ada dalam dirinya.
itu kemampuan pikiran, kepintaran, dan bekerja keras. Nanti kalian dengerin lagi deh. Manusia bekerja bukan karena Tuhan, tapi ngikutin mereka, jalannya mereka sendiri. Akhirnya mereka harus bertanggung jawab. Nah, bukannya Tuhan tidak mau menolong. Tuhan, kenapa nggak tolong saya? Atau kita berdoa, Tuhan tolong dong supaya kerjaan saya dibuat berhasil dong. Bukannya tidak mau Tuhan mau nolong mereka. Tetapi pekerjaan itu tidak sesuai dengan rancangan Tuhan. Di mana kerjaan itu Tuhan tidak memberikan atau menyediakan segala sesuatu alat yang dibutuhkan untuk engkau berhasil. Enggak ada. Tadi kasih hikmat lah, tadi kasih pertolongan dari orang lah, kemurahan, itu enggak ada. Dia tidak menaruh apa-apa. Allah, Tuhan tidak menaruh apa-apa di dalam diri orang itu. Bukan Tuhan tidak menolong. Terus saya tanya lagi nih. Bukankah Tuhan itu maha penyayang, maha pengasih? Seharusnya dia mampu dong untuk buat kita berhasil. Buat dagang kita berhasil, dapat jualan banyak, kerjaan kita bisa bagus. Kan dia Allah yang luar biasa, Allah yang mampu. Betul gak? Terus apa jawabannya? Tuhan yang punya otoritas. Yang sudah membuat rancangan. Ya, Tuhan yang punya otoritas. Sudah buat rancangan. Dan dia tidak bisa membatalkan. Menganulir. Ya, rancangan udah dibuat. Tidak bisa. Cuma gara-gara Tuhan berkati kerjaan saya dong. Kemudian Tuhan, aduh kasihan banget ya. Ini orang kerja keras, gak ngasih apa-apa. Udahlah gue rubah dah rancangannya dah. Buat dia berkatin dah. Enggak. Siapa kita yang bisa menganulir? Apakah berarti istilah kasarnya Tuhan salah nih. Bikin rancangannya nih buat saya nih. Tuhan salah nih. Tuhan yang punya otoritas sudah membuat rancangan. Dan dia tidak bisa membatalkan, menganulir rancangan yang sudah dibuat. Ya. Untuk menggenapi rancangan Tuhan kepada manusia itu, Tuhan naruh di dalam diri orang itu alat untuk dia mampu menjadi berhasil. Itu hikmat. Kalau dia sudah berada di dalam rancangannya. Kepikiran gak? Ini khotbah. Jadi gini. Ini kan namanya hikmatnya. Ini kan namanya firman Tuhan. Ini apa namanya? Nanti ada dasar firmannya lah. Kita mau mutusin ikutin atau tidak. Itu kan kita masing-masing. Hidup yang sekarang gini. Mungkin sekarang kan dulu kan minggu lalu saya ngomong kan. Kalau memang pekerjaan kita itu memang dari Tuhan.
Nggak mungkin flat. Kadang-kadang turun. Atau malah nggak ngasilin apa-apa. Cirinya kalau memang itu pekerjaan yang ada hikmatnya. Itu naik. Ada pertumbuhan. Tapi kalau nggak ada berarti salah. Suka atau tidak suka, kalian sendiri memutuskan. Tapi kebenaran ini seharusnya membuat kalian mencoba merefleksi diri. Dan merendahkan hati, mengakui. Kita jelasin lagi. Jadi untuk seseorang bisa berhasil dalam pekerjaannya, ya, untuk orang itu berhasil dalam pekerjaannya, orang itu harus berada di dalam rancangan Tuhan. Dan ketika dia berada dalam rancangan Tuhan, semua alat yang dibutuhkan akan muncul dengan sendirinya untuk dia bisa berhasil dalam pekerjaan. Tapi jarangnya mereka berada di dalam jalannya Tuhan. Itulah kenapa mayoritas orang Kristen adalah menengah ke bawah. Dan orang-orang kaya yang di dunia itu cuma berapa persen, paling cuma 5%, bahkan di negara pokoknya cuma kecil sekali. Kenapa? Karena jalannya salah. Kenapa? Karena mereka tidak tahu rancangan Tuhan tentang hidup mereka dalam pekerjaan. Enggak tahu. Kenapa? Karena tidak pernah minta petunjuk. Pernah kalian minta? Mayoritas orang itu tidak pernah minta petunjuk sama Tuhan. Pokoknya setelah selesai sekolah, gue kerja, udah titik. Selesai kuliah, gue kerja, titik. Apakah itu kerjaan sesuai dengan Tuhan, rencana Tuhan? Gak kepikiran, gak nanya. Pokoknya gue jalan-jalan aja. Jadi hidupnya ya, ya begitu. Gak tahu apakah ini jalannya Tuhan, caranya Tuhan, atau rencangan tangan Tuhan. Gak tahu. Itulah kemarin makanya setelah saya dapat beginian, waduh. Resiko tinggi sekali. Saya ngomong ke anak saya kemarin. Kalian bertiga. Ini pengertian supaya kalian harus sadarin. Tapi pengen kamu berhasil. Artinya kamu harus tanya sama Tuhan. Rancangan Tuhan. Supaya kamu masuk di dalam rancangan Tuhan. Ya Joshua. Satu minggu lalu saya ngomong ya. Pekerjaan yang dari Tuhan akan selalu mendatangkan keberhasilan. Dan selalu akan bisa mengalami pertumbuhan. Ya, datang keberhasilan jika juga kalau mereka tetap di dalam jalan-jalannya Tuhan akan mengalami pertumbuhan. Kalau di dalam jalannya Tuhan bertumbuh. Hidup dalam kebenaran dan mau dipakai sebagai saluran berkat-Nya. Pekerjaan yang dari Tuhan akan selalu mendatangkan keberhasilan dan selalu akan bisa mengalami pertumbuhan jika dia tetap di dalam jalan-jalannya, hidup di dalam kebenaran
dan mau dipakai oleh Tuhan sebagai saluran berkat. Artinya ketika Tuhan suruh menabur, dia akan menabur karena dia sadar bahwa berkatnya itu semua dari Tuhan. Mazmur 139 ayat 16. Ini dasar ayatnya. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Belum jadi anak ya. Dan dalam kitabmu semua yang tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Sebelum ada satu pun daripadanya. Belum lahir Tuhan udah bentuk. Artinya ada sebuah rencana planning yang Tuhan bikin buat kita. Kita manusia ada namanya maksud tujuan ada di bumi. Ada orang yang tukang AC, ada yang orang yang jadi tukang kayu. Ya, Allah menetapkan saya sebagai hamba Tuhan, Allah menetapkan saya sebagai gembala membentuk Mahanaim. Kita mempunyai yang namanya maksud tujuan yang Tuhan sudah bentuk sebelum dunia dijadikan. Sebelum kita bakal anak jadi anak, Tuhan sudah buat. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku, jalanmu, dan rancanganku dan jalan dan rancangan. Artinya apa? Kalau kita punya rancangan, yang selama ini kita tidak pernah cari tahu atau meminta sama Tuhan. Jalan kita tuh jauh sama Tuhan. Kita ke kiri, rancangannya Tuhan ke kanan. Makanya gak nyampe-nyampe no. Berhasilnya gak nyampe. Lalu keberhasilan di sono kok. Hidup bahagia di sono, dia ke sono. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Inilah satu bentuk kita meminta kepada Tuhan. Saya minta Tuhan. Nih bagi kalian yang tahu. Ternyata jalanmu ini salah. Dan mau merendahkan diri. Tuhan ternyata benar ya. Saya gak pernah minta petunjuk sama engkau. Saya sekarang bekerja, saya dagang, saya melakukan usaha. Itu atas dasar kebutuhan. Bukan atas dasar kehendak Tuhan. Tapi kebutuhan cari duit. Tapi saya mau merendahkan diri. Saya minta Tuhan. Jalanmu. Akuilah dia dalam segala jalanmu. Segala lakumu. Maka ia akan, kalau dia akan menolong kamu. Dia akan luruskan yang salah dilurusin lagi. Butuh perendahan hati kita untuk akui dia sebagai penciptamu. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan percayalah kepadanya. Dan ia akan bertindak. Ini yang saya minta anak-anak saya untuk lakuin. Anak saya laki masalahnya. Kalau perempuan ikut laki. Tapi anak saya laki-laki. Bagaimana dia berjalan, itu akan menentukan dia itu kalau masuk jalannya rancangan Tuhan, pasti berhasil. Itulah saya ngomong sama mereka, kalian mesti nyerahin hidup sama Tuhan. Tanya Tuhan, minta sama Tuhan.
supaya jalanmu itu sesuai kehendak Tuhan, sehingga pekerjaanmu adalah pekerjaan yang karena Tuhan. Puji Tuhan ya, Tuhan kasih tahu mereka sekarang berada di dalam rancangannya. Tapi itu masih rancangan awal. Maksud masih ada planning yang lain tuh ke depannya. Nah, supaya planning itu tidak berantakan. Supaya dia jalannya lurus, nggak ke kiri, nggak ke kanan. Dia harus tahu apa namanya penyerahan hidup sama Tuhan. Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kekalahan. Artinya orang yang berada di dalam Tuhan, Tuhan akan pegang dia. Dia akan menuntut yang membawa kemenangan, bukan kekalahan, bukan kerugian, bukan masalah. Pertumbuhan. Inilah hikmat Salomo yang sangat awal dasar sekali. Sangat dasar banget. Dalam banget. Tapi kita banyak yang gak tahu. Betul atau betul? Pernah kepikiran gini? Nah, saya waktu nulis saya gak kepikiran. Saya bilang gile. Benar. Gak bertentangan sama firman Tuhan. Ini firman Tuhan semua kok. Jadi ketika saya menulis apa yang ada dalam hati saya tulis semua ini. Berarti di dalam hidup kita manusia, ini saya bicara seluruh hidup manusia. Allah itu sudah tentukan bagian kau akan kerjakan ini. Semuanya sudah ditentukan sama Tuhan. Tuhan sudah bikin blueprint. Tetapi blueprint ini terjadi atau tidak terjadi, bukan gini loh. Pertanyaan begini, kalau memang Tuhan mengasihi, kenapa nggak dibikin itu blueprint itu terjadi dengan sendirinya? Betul nggak? Kenapa kalau memang Tuhan orang ini akan menjadi bos, kenapa Tuhan nggak kasih bikin di jalan untuk jadi bos? Sebetulnya yang harus tadi kan si Salomo itu ngomong, waktu aku masih kecil, aku dididik oleh ayahku. Sebetulnya orang tua lah yang harus bimbing anaknya. Dia harus punya pengertian. Tidak semua orang anggaplah dia sudah dewasa. Ini ngerti seperti ini. Dan kemudian mau berubah. Susah. Karena memang itu bukan cuma membalikan tangan. Gampang bulakin tangan begini. Itu butuh yang namanya. Kalian harus mikir bagaimana ya berubahnya. Bagaimana memintanya. Bagaimana Tuhan apa yang harus saya lakukan. Hal-hal seperti itu pasti kepikiran. Tapi prinsip awal dasarnya. Sadar dulu enggak. Ini benar apa enggak. Bahwa selama ini kita tidak minta petunjuk sama Tuhan. Kita cukup bekerja karena memang tuntutan.
Tapi kita tidak pernah bertanya sama Tuhan. Oke, sekarang kau bertanya sama Tuhan. Beranikah engkau mengambil langkah? Jika enggak dalam waktu dekat ya, saya yakin. Tuhan ngomong dulu sama kita, kamu tuh sebetulnya gak kerjaan ini. Kamu tuh punya usaha. Kamu tuh aku berikan yang namanya kemampuan. Kalau kamu mau lakukan usaha ini, sekarang kau kerja. Tapi kalau engkau mau lakukan usaha ini, kau akan bisa berhasil. Tetapi yang sekarang ini, memang ini menghasilkan uang. Tapi tidak akan seberapa besar dengan yang ini. Berani gak kita ambil keputusannya? Kita, ya, seseorang mengerti firman Tuhan. Dia harus mau berubah. Yang mau berubah ya. Dia harus bisa memutuskan hatinya. Tuhan, saya mau. Dan ketika Tuhan mau, dia akan menuntun kita di jalan yang harus kita tempuh. Ya. Tapi prinsip awalnya Tuhan, saya mau. Apa aja Tuhan saya mau. Saya rela meninggalkan sesuatu yang memang ini gak ada hasilnya. Saya tahu saya salah. Kenapa? Saya tahu gak ada hasilnya. Saya terbuka. Saya terbuka untuk engkau berbicara kepada saya. Untuk saya berjalan masuk ke dalam blueprintmu dalam kerjaan yang rancanganmu. Sesuai rancanganmu, saya mau. Tidak perlu mikirin bagaimana caranya. Ini loh, kita tuh seringkali manusia jadi kepikiran lagi. Terus bagaimana apa yang saya haruskan dengan sekarang? Yang sekarang lakuin aja. Nggak mungkin kamu langsung dicopot, langsung lompat gini. Kagak. Tuhan tahu ada yang namanya, apa namanya? Bukan loncatan, apa namanya? Transisi. Transisi antara satu ke satu yang lain. Itu ada butuh namanya transisinya. Nah Tuhan tahu. Tuhan ngerti apa yang harus ini. Nah waktu yang penting kalau start awalnya kamu masih bersikukuh di sini. Tuhan gak mau ngapa-ngapain. Ya udahlah lu masih mau berpikir lu di situ ya sudah. Dia gak lakuin apa-apa. Tapi ketika kita mengakui jalanmu Tuhan di sini saya ngerti. Ternyata engkau punya rancangan, blueprint. Sebelum saya hidup ini udah ada blueprintnya. Sekarang saya mau. Berikan saya hikmat pengertian. Supaya aku bisa masuk ke dalam rancanganmu itu. Kita gak tahu nih rancangan ini apa. Kita gak tahu sama sekali, gak tahu. Tapi prinsipnya adalah kita di starting awalnya mau dulu. Nah kemudian barulah hari demi hari. Ketika Tuhan lihat kita siap, akan ada sebuah kerjaan atau bisnis atau apapun yang memang Tuhan taruh dalam diri kita. Ketertarikan. Nangkap? Ketertarikan, ada kedamaian, ketertarikan untuk lihat. Aku pengen tahu ini kerjanya kayak gimana ya. Bisnis kayak gimana ya. Kok berasa sih gue jadi pengen tahu? Belum ya, belum mulai ya. Belum ngelakuin apa-apa. Maksudnya belum langsung bisnis. Tapi ada daya tarik. Nah ketika itu muncul, kita mulai mempelajari. Kalau daya tarik itu semakin kuat, itu kehendak Tuhan. Tetapi ketika kita mulai, daya tarik itu lama-lama hilang. Itu bukan dari Tuhan. Jangan ngotot. Yang dari Tuhan pasti akan dibukakan jalan. Ngerti? Pasti dibukakan jalan. Ketertarikan hati kita tertarik kepada itu, kita akan dibukakan jalan. Nah perlahan-lahan ketika Tuhan bukain jalan, disitulah baru kita dapat. Dan ketika kita dapat, kita akan tenang, damai, sejahtera.
Itu pekerjaan yang sesuai kehendak Tuhan. Jadi tidak langsung loncat. Butuh yang namanya transisi penyelesaian. Tapi dengan sikap hati saya mau masuk dalam rancangan Tuhan. Nggak usah pikirin kerjaan apa, jenis apa. Enggak perlu pikirin. Ya. Ngerti ya? Jangan pikirin. Kenapa? Nanti satu hari akan dapat. Prinsipnya adalah ngertiin ini dulu. Ini setelah baca gini. Kemudian si Salomonnya jadi dikasih pengertian lagi. Setiap pekerjaan yang nomor 2. Gak bisa hari ini. Minggu depan. Ya mudah-mudahan minggu depan. Setiap pekerjaan membutuhkan hikmat tertentu. Hikmat lagi. Ketika dia ngomong sama saya yang kedua ini, saya merefleksikan ke diri saya. Saya melihat diri apa yang ya dalam hidup saya lah. Saya coba cari, akhirnya ketemu. Nah, tapi saya nggak bahas. Prinsipnya begini, hari ini saya ingin kasih tahu gini. Ternyata ada 5 aspek kerjaan, 5 aspek hidup. Ini yang saya lagi bahas adalah pekerjaan. Ternyata ada hikmatnya. Kalau kita mendapatkan hikmat ini, kamu akan hidup. Ketika hikmat ini kamu peroleh, kamu berada di dalam jalannya Tuhan. Itulah jalanmu, tangan kanan umur panjang, tangan kiri kekayaan dan hormat. Hidupmu yang ada hanya bahagia. Tidak susah-susah. Tidak kerja keras dari pagi sampai malam begitu berletih. Yang gak ada hasilnya. Kalau kamu memperoleh hikmat ini. Lihat betapa pentingnya hikmat itu. Itulah yang harus kita peroleh buat anak-anak kita. Kalau anak kita sudah berjalan di dalam jalan yang blueprint-nya Tuhan. Rancangan Tuhan. Nggak ada istilahnya. Susah. Tidak ada istilahnya. Punya suami jahat, pelit. Nggak ada istilah itu. Kemarin ini orang ngomong sama saya. Di kantor saya Pak, 90% tanpa suami. Karena saya ngomong, anak laki-laki itu resikonya tinggi. Oh enggak Pak. Anak saya perempuan. Saya ngelihat di kantor saya 90% semuanya nggak ada suami. Wow. Saya cuma ngomong begini. Orang tua yang benar. Makanya saya katakan, oh ya, kehidupan dari orang tua juga akan mempengaruhi kehidupan anak itu akan berhasil atau tidak. Kalau hidup kita benar, anak-anak kita pasti dapat mantu yang bagus. Kita akan memperoleh, saya punya, ya istilahnya, anak saya laki-laki, saya akan punya mantu perempuan yang manis-manis, yang bagus, yang tidak ngerongrong, yang nggak jelek lah.
Saya mempercayai itu. Kenapa? Karena saya hidup benar. Kenapa minggu lalu saya ngomong seolah-olahnya saya sombong? Anak saya nggak mungkin nggak berhasil, pasti berhasil. Supaya mengajari kalian. Create your world. Ciptain duniamu. Ciptain dunia anakmu. Kau mau apa? Ciptain. Omongin. Barang siapa menggemakannya, ia akan makan. Barang siapa menyukainya, kalau bahasa Inggrisnya, menyukai, love it, dia akan memperolehnya. Saya lebih baik ngomong apa yang saya mau terjadi di anak saya. Saya menciptakan keberhasilan di anak saya daripada saya menciptakan keraguan. Yang selalu berpikir, aduh mudah-mudahan anak gue bisa berhasil ya. Aduh mudah-mudahan anak gue bisa kerjanya bagus ya. Aduh mudah-mudahan. No confidence. Gak punya keyakinan. Saya cuma hanya mengajarkan pada kalian. Create your world. Ciptakan duniamu. Duniamu apa? Dunia kerja, dunia anak, dunia keluargamu. Ciptain. Perkatakan itu terus. Maka itu akan terjadi. Amin. Wow, bersyukur gak dapat hikmat ini. Luar biasa hikmatnya Salomo. Tidak kepikiran sama sekali bahwa Tuhan itu punya planning. Memang kita tahu, cuma lapisan luar gitu loh. Nggak tahu, nggak dalam banget. Di sini kita dalam. Ternyata memang ada dalam. Di dalam hidup kita sebetulnya Tuhan sudah memberikan yang namanya sebuah blueprint, rancangan buat kita. Tinggal rancangan. Makanya rancangan Tuhan itu ada rancangan damai sejahtera. Jadi masa depan yang penuh harapan. Itu maksudnya. Jadi bukan masa depan yang madesu. Yang penuh dengan kesusahan, kemiskinan, ya segala macam yang gak enak. Enggak, itu firmannya kita ini dirancangkan tuh menjadi orang-orang yang bahagia, orang-orang yang berhasil, yang tidak ada masalah dengan uang, dengan keluarga, gak ada masalah. Enak gak sih hidup kayak gitu? Itulah butuh hikmat. Amin. Amsal itu maka bersyukur sekali Tuhan itu kasih pengertian itu membawa saya untuk belajar Amsal. Salomo. Terus terang awal-awal susah. Tapi ketika saya minta hikmatnya. Itu. Permulaan hikmat adalah perolehlah hikmat. Itu pengertian yang dikasih tahu. Akhirnya saya bilang, saya minta hikmat. Saya minta hati hikmat. Ketika saya dapat, saya ngertinya gampang. Benar, awalnya susah. Puyeng saya. Enggak, saya belajar bukan yang sifatnya ya, yang luar-luar, yang lapisan. Lapisan itu cuma begini, baca, oh hikmat gitu. Udah. Itu doang, itu mas semua orang anak kecil gak bisa, yang bisa baca, bisa. Tetapi kalau yang sifatnya yang di dalam itu susah. Karena gini loh, anak SD sama anak SMA dikasih pelajaran SMA bisa nggak? Gak bisa, nggak mampu. Kenapa bukan nggak mampu, dia bego, bukan. Otaknya belum nyampe. Nah demikian juga Harok. Kalau kita nggak ngerti karena memang kerohanian kita itu loh yang namanya. Makanya saya pelepasan itu yang namanya kotoran-kotoran dunia yang dalam yang udah masuk ke dalam diri itu mesti dibongkar. Nah supaya itu hikmat masuk kita ngerti. Jadi hari ini yang saya katakan begini. Perolehlah hikmat. Minta. Supaya nanti dalam kehidupanmu, ini kita bicara kerjaan nih.
nanti minta sama Tuhan hikmat. Hati hikmat ya. Lengkap ya. Bukan hikmat, hati hikmat. Hikmat itu sifatnya cuma sesekali. Hati selalu, sudah ada. Jadi ketika kita nanya sesuatu, itu udah langsung tahu di sini. Ya. Yang di YouTube tinggal minta sama Tuhan hati hikmat. Nah, taruh dalam diri kita, minta itu. Nah, nanti dia akan tuntun kita. Prinsipnya jangan bingung apalagi nih Tuhan, apalagi nggak perlu. Baca firman, nanti ketika kamu ada bertanya lagi baca firman. Ketika kamu ada kerjaan, nanti dia akan kasih tahu begini, gini. Jadi sifatnya tuh jangan disetresin gitu loh. Disantain aja, nanti suatu hari Tuhan akan ngomong. Percaya sama saya, karena seperti itu. Jadi saya ngalamin ya seperti itu. Kalau saya mencoba menekan dengan cara itu malah bikin stres, bikin tertekan. Apa otakku jadi ketekan gitu loh, gak enak. Tetapi ketika saya dalam keadaan tenang dan santai, kemudian saya baca firman, gak ada sesuatu yang dibebanin gitu ya. Nah, saya bertanya, dapat jawabannya. Oke, saya tulis. Makanya gini loh, lebih baik kalian itu entah melalui tulisan atau melalui di HP. Kadang-kala tuh saya ngomong, saya rekam atau saya kan biasanya iPad gitu ya. Saya tulis di iPad. Jadi hati ngomong apa saya tulis. Nggak ada pertanyaan. Tulis ya, nggak ada pertanyaan. Maksudnya gini, nggak ada keraguan. Ini suara Tuhan apa bukan ya? Ini hatiku bukan. Nggak ada. Itu baik. Ya. Tapi kalau yang kita udah ngerti, kamu tulis saja. Dia ngomong apa tulis saja. Tulis. Setelah selesai kamu akan tahu. Ini benar dari Tuhan. Lakuin deh. Percaya sama saya. Karena akan mendapatkannya. Amin. Oke. Siapa sini yang butuh hati hikmat? Oke. Jadi hati hikmat itu Allah menurunkannya kepada kita. Jadi kita punyalah. Dan mulai lawan. Hidup kita akan dirubah. Amin. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Biar menjadi berkat buat kita semua. Jawaban.